Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Mari sore hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Sungguh-sungguh sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Itu sebabnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, jamah hati kami, setiap hati kami, agar kami boleh bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa dapat tempat di hati yang terbaik. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan urapan-Mu yang terus mengalir, urapan-Mu yang lebih-lebih lagi, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan boleh memperbarui hidup kami, boleh mengubah kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Satu ayat saja saya akan baca. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah dituliskan, dinubuatkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, bahwa pada akhir zaman, bahkan di sini ditulis pada hari-hari terakhir, masa-masa akhir, akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan itu yang mengakibatkan krisis multidimensi di mana-mana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat judul dari perikop pembacaan kebenaran firman Tuhan, ini mengatakan, ditulis di sini, keadaan manusia pada akhir zaman. Itu artinya bahwa masa-masa krisis ini, masa-masa sukar ini akan dialami oleh semua orang yang berada di zaman-zaman akhir ini. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak akan bisa menolak masa-masa krisis ini, menghindar, melarikan diri, mungkin ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, Kanada, kemanapun. Saudara, seluruh dunia saat ini mengalami masa-masa sulit. Bahkan inilah yang membuat krisis multidimensi. Begitu banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, karyawan-karyawan di PHK, usaha-usaha tutup, gak bisa jalan, ekonomi menjadi seret. Ini namanya multidimensi krisis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu kita akan sore hari ini akan belajar mengenai ini, berbicara masalah krisis, masa-masa sukar, masa-masa sulit. Alkitab menceritakan dari zaman purbakala dulu, di dalam zaman bangsa Israel waktu baru memasuki tanah perjanjian, di zamannya
Gideon. Bangsa Israel mengalami masa krisis yang amat parah, yang sangat amat. Kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Mereka takut. Saya ulangi, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai, dan keledai pun tidak. Sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi, perhatikan ini, menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, di sini bangsa Israel mengalami kesulitan, sekalipun masa sukar, masa sulit, krisis yang begitu parah dia alami hanya batas bangsa Israel secara lokal. Ini karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Seharusnya menyembah Tuhan, berbakti kepada Allah, tapi mereka tergiur dengan Allah-Allah orang Amori, Allah-Allah bangsa di sekitarnya, dan mereka mulai coba menyembah kepada mereka. Tidak puas menyembah kepada Tuhan, mungkin bosan dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena bangsa Israel mulai meninggalkan Allah dan menyembah berhala, Allah mengizinkan orang Midian, orang Amalek yang sudah pernah dikalahkan. Sebenarnya penduduk di tanah Palestina waktu itu semua ketakutan kepada bangsa Israel, karena Allah yang membuat mereka takut, gemetar menghadapi bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah berhala, maka mereka diserahkan kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu orang Amalek, orang Midian, dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, yang menyerbu mereka, menghabiskan semua hasil pertanian, hasil bumi mereka, ternak mereka. Di sini 7 tahun lamanya. Dan bangsa Israel dikatakan sangat melarat. Sangat melarat. Bukan miskin, saudara. Miskin dengan melarat itu berbeda. Jadi melarat itu jauh di bawahnya miskin. Kita sering dengar dan kita perhatikan, di Indonesia masih banyak orang miskin. Masih sekitar 9% orang Indonesia ini hidup di bawah kemiskinan. Bukan miskin, di bawah kemiskinan. Tetapi kalau saudara perhatikan, di Indonesia sekalipun hidup di bawah kemiskinan, masih bisa makan, masih punya pakaian. Mungkin sekalipun gubuk masih punya tempat tinggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi yang namanya melarat, mereka sudah benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa dimakan. Begitu melarat mereka. Sehingga mereka hidup mengembara, sembunyi-sembunyi di gua-gua, di gunung-gunung.
Bukan sekedar karena nggak ada makanan, tapi juga ketakutan dengan orang Midian dan orang Amalek. Begitu masalah ini begitu berat dialami oleh umat Allah. Kalau kita meninggalkan Allah, mencoba cari Allah lain, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah seperti meninggalkan juga kita dan mengizinkan di sekitar kita apapun dipakai oleh setan, oleh iblis untuk menyerang, merusak orang-orang yang meninggalkan Allah. Saya sudah perhatikan ini begitu banyak dialami oleh orang-orang yang meninggalkan Allah. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 12 mengatakan bahwa Daud pernah berdoa, Tuhan janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan sudah dekat dan tidak ada yang menolong. Orang yang jauh daripada Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, kalau ada masalah tidak ada pertolongan, saudara. Tidak ada pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi di dalam Keluaran pasal yang kedua. Di dalam Keluaran pasal 2 di sini dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu lagi ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Orang Israel mengalami masalah yang berat, tidak kalah berat dengan di zaman Gideon. Orang Israel pergi ke Mesir karena Yusuf menjadi perdana menteri di sana. Waktu negeri itu masih makmur selama 7 tahun. Bangsa Israel diajak oleh Yusuf karena memang Yusuf anaknya Yakub orang Israel. Maka bapaknya yang namanya Yakub yaitu Israel, seluruh saudaranya diboyonglah ke Mesir. Beranak pinak, bercanak cucu. Jadi banyak sekali ada di sana. Dan saudara, namun setelah Firaun yang mengenal Yusuf meninggal, lalu Yusuf juga akhirnya meninggal, anak cucu Israel atau Firaun yang masih mengenal Yusuf, tahu Yusuf, itu masih memperlakukan bangsa Israel ini dengan baik. Bahkan pada zaman Yusuf, orang Israel sangat dihormati di sana. Tidak ada orang atau orang Mesir yang boleh mengganggu orang Israel. Dikasih satu daerah yang namanya Gosen untuk mereka bisa beranak pinak di sana dan mengembangkan peternakannya. Tetapi setelah Yusuf meninggal, Firaun yang mengenal Yusuf sudah meninggal, anak cucunya mulailah diperlakukan tidak baik. Mereka mulai ditindas, mereka mulai diperlakukan kerja rodi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan kurang lebih 400 tahun, bayangkan. Kalau saja umurnya Yusuf maksud saya sampai 70 tahun, lalu umur 100 tahun Firaun yang menggantikan masih mengenal Yusuf, itu masih memperlakukan bangsa Israel dengan baik. Tapi setelah itu mungkin kurang lebih 300 tahun, mereka yang tidak mengenal Yusuf ini diperlakukan semena-mena, dijadikan budak, disuruh kerja rodi. Dan bukan saja kerja rodi,
Saudara, bangsa Israel kerja rodi dipaksa membuat batu bata yang untuk membangun piramid di Mesir ini, saudara. Siang dan malam diperas, diseksa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini krisis yang serius tapi berkepanjangan. Tetapi di ujung selama 400 tahun mengalami siksaan seperti itu. Bangsa Israel, karena memang Yakub adalah umat pilihan Allah, anak cucu Abraham, cucunya Abraham yang mengenal Allah, mulailah berseru-seru kepada Allah. Di sini dikatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kalau krisis, saudaraku yang dikasih Tuhan, terjadi di dalam kehidupan kita, sebelum kita tahu bagaimana caranya keluar dari krisis, mengatasi krisis, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali berbalik kepada Allah, mulai berseru-seru kepada Allah. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Sekalipun di situ dikatakan, sekalipun Allah itu murka dan tidak mendatangkan hujan, tetapi justru mendatangkan banyak malapetaka di dalam kehidupan kita. Tapi kalau umat yang atasnya disebut merendahkan diri di hadapan Allah, meninggalkan kejahatannya dan hidup kembali kepada jalan Allah, Allah akan memulihkan mereka. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasih, kalau kita berbalik berseru kepada Allah, bukan sekedar berdoa dalam hati, bukan sekedar berdoa ya doa kewajiban seperti kalau mau tidur berdoa, kalau mau makan berdoa. Ada banyak bangun tidur berdoa, tapi seperti sebagai syarat, saudara. Sebagai anak Tuhan, supaya kalau makanan ini tidak mendatangkan atau menjadi penyakit, kita berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini, berkati makanan ini, kuduskan sehingga makanan menjadi berkat dan kesehatan bagi tubuh kami. Melalui berkat ini sakit penyakit hilang. Saudara-saudara yang dikasih, doa semacam itu semacam doa syarat, saudara. Tapi bangsa Israel kalau mengalami krisis seperti ini, dia berteriak-teriak. Bahkan di dalam ayat yang ini mengerang. Erangan mereka itu sampai kepada telinga Allah. Dan tadi di zaman Gideon tadi, yang maksud saya di Hakim-Hakim 6 ayat tadi yang sudah kita baca, maka berdoalah mereka yang selama ini mulai meninggalkan Tuhan, yang selama ini menyembah Allah orang Amori atau dewa-dewa itu, yang mengakibatkan Tuhan sakit hati. Karena kalau meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain, Tuhan bukan sekedar cemburu, tetapi itu kekejian, menyakitkan hati Tuhan. Tapi bangsa Israel sadar dan mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Tapi bukan doa sekedar syarat. Tapi berseru-seru ini artinya serius berteriak kepada Allah, memohon pengampunan, memohon pertolongan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini cara yang bukan mudah, tetapi yang harus kita lakukan. Doa kelihatannya mudah, saudara. Doa kelihatannya sederhana dan
Bisa dilakukan oleh siapa saja dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Banyak karena kedagingan kita memang tidak mau bersekutu dengan Allah. Karena kedagingan ini berseteru dengan Allah. Itu sebabnya kalau kita tidak mengalahkan kedagingan, keinginan daging ini, nuruti keinginan daging, kita tidak akan berdoa, saudara-saudara. Dan akibatnya krisis akan berkepanjangan. Bahkan tidak ada jalan keluar kalau kita hanya nuruti kedagingan kita. Tapi mari kita akan sadar, di tengah-tengah krisis kita berseru kepada Allah. Saat-saat ini jam-jam saya tidak bisa kemana-mana, saudara. Saya praktis ada di rumah. Sebab COVID ini memang relatif mengerikan. Kalau dulu kalau tidak berhadapan muka, salaman, mungkin tidak pernah akan terpapar atau tertular. Tetapi hari-hari ini mungkin hanya sekedar bersalipan saja, itu bisa tertular. Itu sebabnya saya masih membatasi diri. Dan karena ini banyak batasan, gak bisa kemana-mana, otomatis waktu saya luangkan banyak untuk doa. Pagi dari jam 4 sampai jam 6, siang dari jam 1 sampai jam 4, minimal jam 2 sampai jam 4, kalau jam 1 sampai jam 3:30, 4, malam jam 9 sampai jam 11. Bahkan kadang-kadang kalau nggak bisa tidur jam 1 malam sampai jam 4 pagi, otomatis saya bawa dalam doa, berseru kepada Tuhan, mendoakan jemaat, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan yang sakit banyak sekali, mendoakan keluarga yang ada di Malang dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus berdoa. Tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh, yang bisa mengeluarkan dari krisis, dari masalah. Kita berdoa agar bangsa ini, Tuhan segera menjauhkan bangsa ini dari virus-virus yang mematikan ini. Ini bangsa Israel berdoa, saudara. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu ada masalah besar, ada kesesakan, masa krisis. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepada Tuhan. Bukan berdoalah, tapi berserulah. Itu lebih menekankan supaya hati kita benar-benar menjerit kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan semua persoalan beban hidup kita kepada Allah. Di sini dikatakan, dan engkau akan memuliakan aku, katanya. Oh, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bukan sekedar mendengar. Memang ada banyak tingkatan-tingkatan doa. Mendengar, menjawab, dan mengabulkan. Tuhan semua orang yang berdoa kepadanya bisa didengar karena telinga Tuhan, kata Yesaya, tidak kurang lebar untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, katanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita percaya. Semua orang kalau mau berdoa, Tuhan mendengar. Tapi masalahnya, mau menjawab enggak?
Tuhan juga sudah menjawab, sekalipun penjawaban Tuhan itu ada yang iya, ada yang tunggu dulu, ada yang tidak. Maksudnya tidak dikabulkan, tidak dikasih. Yang ketiga inilah yang kita harapkan, kita imani bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 15. Allah suka mengabulkan doa kita. Itulah sebabnya mari kita bukan sekedar berdoa tapi berseru. Berseru ini rupanya yang disuruh dinanti-nanti oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan menolong umatnya dalam menghadapi masa-masa sukar. Kita sudah baca 2 bagian seperti ini, 2 cerita. Ceritanya Gideon dan ceritanya Musa dengan bangsa Israel. Bangsa Israel berseru. Umat yang zamannya Gideon juga berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperhatikan, kata Keluaran pasal 2 tadi. Tuhan memperhatikan doa bangsa Israel, umatnya. Dan dengan cara memperhatikannya dengan cara Allah mencari hambanya atau orang yang bisa diutus, orang yang bisa dipakai. Dan Allah akhirnya menemukan seorang Musa untuk disuruh ke Mesir, yang memang Musa besar di Mesir. Sekalipun orang Ibrani, orang Israel yang kecil waktu bayi dibuang ke sungai Nil dan ditemukan oleh istri Firaun dan dipelihara oleh istri Firaun, dipelihara di kerajaan, saudara. Tetapi waktu besar dia melarikan karena habis membunuh orang Mesir. Melarikan diri ke daerah Median. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana pada saat Musa mencari rumput atau mengembalakan domba-domba mertuanya Yitro, di sana dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi bagaimana caranya? Tuhan tunjukkan dia seperti api belukar. Tetapi belukar yang terbakar itu tidak terbakar aneh. Itu cara Allah menampakkan diri kepada Musa. Dan bukan itu, dengan cara apa? Modal apa Musa bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Musa hanya punya tongkat penggembalaan. Seorang gembala biasanya punya tongkat untuk mengatur domba-dombanya, untuk menunjukkan, untuk menuntun domba-dombanya, membawa domba-dombanya. Domba-dombanya mau kesesat, digiring dengan tongkatnya. Dan tongkat itu pun untuk alat menghalau binatang-binatang yang ingin mengganggu atau melahap domba-domba ini. Waktu dipanggil oleh Tuhan, Musa, di tanganmu ada apa? Ini ada tongkat Tuhan. Coba ulurkan tongkatmu itu. Waktu diulurkan, dilemparkan, menjadi ular, saudara. Dan Musa kaget ketakutan. Ada ular yang lumayan besar, tongkat panjang, saudara. Kalau itu gigit, bisa celaka. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Pegang dari ujungnya, dipegang menjadi tongkat kembali. Pergilah kamu ke Mesir, bebaskan umatku dari Mesir. Bawa untuk beribadah kepadaku. Saudara, singkat cerita, Musa pergi ke Mesir menghadap Firaun. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang Keluaran pasal yang ke-6.
pasal yang ke-7. Singkat cerita, mulailah Musa yang dibantu oleh Harun. Karena Musa ini tidak pandai bicara, saudara-saudara. Lalu beralasan, Tuhan, saya ini tidak pandai bicara. Sampai Tuhan mengatakan, yang bikin mulut itu siapa? Yang bikin mulutmu itu siapa? Aku kan. Tetapi memang Musa banyak alasan seperti itu. Akhirnya dipilihlah kakaknya yaitu Harun untuk mendampingi dia sebagai juru bicara. Nah, sekarang bersama Harun menghadap Firaun. Ya Tuanku Raja, aku diutus Allah untuk meminta izin agar bangsa Israel bisa keluar dari negeri ini untuk bisa beribadah kepada Allah di padang gurun. Singkat cerita, saudara, aku tidak kenal Allah, siapa Allah itu? Aku tidak kenal Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Dia mulai menunjukkan mujizatnya. Itu tongkat dilemparkan menjadi ular. Wah, semua ketakutan. Tetapi Raja Mesir juga punya orang-orang berilmu, ahli sihir. Ahli sihir pun melemparkan tongkatnya juga jadi ular. Tetapi sayang, ularnya ahli sihir ditelan habis oleh ularnya Musa. Lalu tidak terima dengan itu. Lalu tongkatnya Musa dipukulkan ke air. Seluruh Mesir air menjadi darah. Dan orang, maksud saya tukang sihir pun bisa melakukan itu. Tapi Firaun masih belum yakin siapa Tuhannya, karena tukang sihir pun bisa, saudara-saudara. Lalu kata bermunculan seluruh Mesir sampai ke istana Firaun. Dan tukang sihir pun bisa melakukan itu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Akhirnya itulah yang ketiga, nyamuk. Nyamuk bermunculan ke seluruh Mesir. Orang Mesir gatal semua sama kerokan, semua garuk-garuk, semua bingung, gak ada yang bisa tidur. Mulailah, ampun Musa, tolong mintakan, doakan supaya kami selamat. Nanti saya akan izinkan kamu. Lalu Musa berdoa, saudara. Nyamuk lenyap, hilang. Tapi setelah nyamuk hilang, Firaun mulai mengatakan, kamu tidak boleh membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Lalu dipukulnya lagi. Setelah nyamuk sekarang lalat, maka Firaun mulai memukulnya ke tanah. Lalat muncul seluruh. Dan saudara, sangat mengerikan lalat ini. Kalau luka sedikit kena lalat bisa menjadi berabe, saudara-saudara. Ketakutan, bingung seluruh, bayangkan seluruh negeri penuh dengan lalat. Oke Musa, aku percaya Tuhanmu. Minta ampun kepada Tuhanmu. Musa berdoa. Tetapi kali kedua, Musa Firaun setelah aman masih mengeraskan hati, melarang bangsa Israel untuk keluar. Dan itu dilakukan 7 kali, saudara. Dilakukan 10 kali, 9 kali. Itulah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah mengerikan. Sampai seluruh tumbuh-tumbuhan habis. Bayangkan, saudara. Lalu dengan bara itu semakan penyakit. Kalau digaruk itu bisa melonyot semua. Musa suruh mintakan ampun, selesai. Tapi tetap mengeraskan hati. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di sini yang dikatakan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun.
Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, saudara. Bayangkan kayak begini nih. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Yang menyuruh membebaskan bangsa Israel Tuhan. Dengan dibekali kuasa di tongkatnya. Untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Setelah terjadi mujizat 1-9 dilakukannya di depan Firaun. Tapi Firaun tetap keras hati. Tetapi di sini Alkitab mengatakan yang mengeraskan hati itu adalah Tuhan. Saya juga bingung, saudara. Yang mengeraskan hati Tuhan sampai 9 kali. Pernahkah saudara mengalami, kita sudah berdoa waktu menghadapi masalah, sudah berdoa, sudah berpuasa, dan terjadi mujizat bahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi anggap saja kalau ada orang yang tidak senang kepada kita, memusuhi kita, mereka tambah berani memusuhi kita, mereka tambah menjadi-jadi. Masalah semakin besar. Pernahkah kita sudah berdoa, sudah berpuasa, terjadi seperti itu, saudara? Sudah sungguh-sungguh. Kalau kita lihat ini sudah sampai 9 kali. Firaun masih tetap mengeraskan hati. Dan yang mengeraskan hati itu Tuhan. Apa maksudnya ini? Ternyata saudara, ada maksud yang luar biasa. Kenapa Tuhan mengeraskan hati mereka? Yang pertama kita lihat di dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke-16. Kenapa mereka tetap mengeraskan hati? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Rupanya dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, mujizat-mujizat sampai 9 kali, tulah sampai 9 kali dinyatakan, tapi masih tetap bandel. Agar Tuhan menunjukkan, di sini dikatakan ia memperlihatkan kepadamu kekuatanku, katanya. Kalau 1 kali 2 kali biasa, apalagi 1 kali 2 kali tukang sihir bisa. Mungkin sakit dokter bisa. Tapi kenapa kadang-kadang sakit dokter sudah angkat tangan? Karena begitu parah, bahkan mungkin tidak ditemukan jenis penyakitnya penyakit apa. Atau penyakitnya memang tidak ada obatnya di sini. Kadang-kadang diizinkan terjadi. Karena Tuhan ingin menunjukkan kekuatannya. Kita baca lagi dalam Keluaran 14, saudara. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Pasal 14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada, kalau tadi agar nama Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi, di sini dinyatakan. Nyata itu ada bukti, membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup. Dan orang Israel yang mengeraskan hati, termasuk Firaun, tentara-tentaranya, lenyap
disapu laut, karena bangsa Israel nyusul, maksud saya orang Mesir, tentara Mesir, Firaun nyusul bangsa Israel yang lagi berjalan di tengah laut, karena laut dibuka menjadi jalan rata, menjadi jalan raya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin menyatakan kedahsyatannya. Adakah Allah di dunia ini yang bisa membelah laut menjadi jalan raya? Hanya dengan tongkat. Dan bayangkan, yang menyeberang itu bukan manusia yang dewasa saja, anak-anak plus binatang-binatang, ada domba, ada sapi, lembu. Ada binatang-binatang yang lain, mungkin bebek dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Allah ingin mempertonton, menyatakan, membuktikan bahwa Allah hidup, Allah ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ada pengalaman seperti ini? Saudara, sering kita kalau masalah bandel, masalah sudah didoakan masih tidak selesai, kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita mulai mengatakan mungkin Tuhan sudah marah kepada kita. Mungkin Tuhan sudah tidak mau lagi mendengar doa kita. Lalu kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Hati-hati, itu siasat dari iblis. Tapi mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita tetap menantikan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 15 ayat 30 dikatakan, hanya tinggal diam akan terletak keselamatanmu. Di masa-masa krisis, di masa-masa sulit, mari kita maksudnya berdiam diri di hadapan Allah itu berdoa. Dan kalau krisis itu begitu serius, kita berseru, kita meminta, kita berteriak, kita memohon pertolongan Allah. Hanya itu. Dan saudaraku yang bisa dikasih Tuhan, Allah pasti mengulurkan tangannya. Dan jangan lupa saudara, Allah mengizinkan krisis, Allah mengizinkan masa-masa sulit. Tapi justru di masa-masa sulit, Alkitab mencatat muncullah pahlawan-pahlawan iman. Muncullah pahlawan-pahlawan iman. Kalau tidak mengalami krisis, tidak ada tokoh-tokoh iman. Tapi begitu banyak Alkitab sampai mengatakan, aku akan kehabisan waktu kalau saya harus mencatat semua orang-orang yang dengan imannya melakukan perkara-perkara yang besar, mengalami mujizat-mujizat yang hebat. Alkitab mencatat, aku akan kekurangan waktu. Begitu banyak di masa sulit diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Dan akhirnya muncul pahlawan-pahlawan iman. Saat ini, di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami, Allah mencari orang-orang untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman. Maukah kita menjadi alatnya? Berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh dan menjadi alatnya. Menjadi pahlawan iman. Menyelamatkan keluarganya, anak dan istrinya. Menyelamatkan usahanya, ekonominya, menyelamatkan wilayahnya, menyelamatkan kotanya yang lagi dilanda krisis ini, menolong bangsanya menjadi pahlawan buat bangsanya, menyelamatkan bangsa kita Indonesia. Saudara, adakah hati-hati yang mau sungguh-sungguh dipakai oleh Allah? Allah sedang mencari. Mungkin kita tidak bisa pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke pelosok-pelosok pedalaman untuk memberitakan Injil. Tapi kita bisa berdoa dengan doa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang jauh, yang tidak terjangkau oleh Injil.
kita jangkau lewat doa. Sehingga kita sendiri pun menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi orang banyak. Sore hari ini saya ingin katakan, Allah mengizinkan masalah datang agar saudara tampil menjadi pahlawan-pahlawan iman. Mari kita akan tunduk kepala. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita semua. Biarlah firman Tuhan akan meneguhkan iman kita. Dengan demikian kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Allah mengizinkan masa-masa sukar terjadi agar kami anak-anak-Mu tampil menjadi pahlawan-pahlawan iman. Karena hampir di dalam semua Alkitab, di masa-masa mereka sulit, muncul pahlawan-pahlawan iman. Karena Allah mencari orang-orang yang bersedia menjadi pahlawan iman. Tuhan, ini kami, jemaat-Mu di GSCA Sidoarjo. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kuatkan iman setiap anak-anak-Mu. Bahkan jadikan anak-anak-Mu orang-orang menjadi pahlawan-pahlawan iman. Yang menyelamatkan secara jasmani dan rohani. Bang, banyak belum diselamatkan karena belum kenal Engkau. Pakai setiap jemaat-Mu untuk menyelamatkan keluarganya, sanak familinya, tetangga, teman kerja. Oh Tuhan, tolong pakai kami. Urapan-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan seperti Engkau menyatakan kepada pelayanan Musa. Karena Tuhan ingin menunjukkan kekuatannya dan kemuliaannya. Mari sertai kami dengan mujizat-Mu. Nyatakan mujizat-Mu lewat pelayanan kami, lewat gereja-Mu GSCA di Sidoarjo, sehingga benar-benar anak-anak-Mu tampil menjadi pahlawan, menyelamatkan kota kami, menyelamatkan negara ini, menyelamatkan bangsa kami, baik dari virus corona, dari bencana, tapi selamatkan juga jiwa-jiwa ini agar berbalik kepadamu. Mari Tuhan, kami memang tidak bisa banyak komunikasi atau keluar berjumpa dengan jiwa-jiwa, tetapi kami bisa berdoa untuk bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, kemuliaan-Mu tunjukkan, kuasa-Mu nyatakan, sehingga bangsa ini akan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi pakai kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti biasa kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa pegang di tangan yang sudah disiapkan di amplop, baik persembahan maupun perpuluhan. Saya akan berdoa dan akan menutup ibadah sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu, sebab di tengah-tengah masa sulit Tuhan masih memberkati anak-anak-Mu. Kami mau belajar akan memberi yang terbaik. Berikan hati yang penuh sukacita, kami memberi buat Tuhan yang terbaik. Tuhan berkati setiap kami. Oh Bapa, juga perpuluhan Kau terima sebagai milik-Mu yang kudus. Persembahan ini menjadi berkat dan membantu kelebaran kerajaan-Mu di Sidoarjo ini. Sekali lagi seperti janji-Mu, Kau akan memberkati mereka, bukan pas-pasan, tapi sampai berkelimpahan. Dan Engkau juga akan memberkati pohon anggur mereka, yaitu mata pencariannya, sampai berbuah lebat, berpenghasilan yang berkecukupan dan berkelimpahan. Juga menjauhkan binatang pelahap, termasuk virus corona, dijauhkan dari anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Semua dilindungi karena itu janji Allah. Allah bertanggung jawab.
menggenapi janjinya. Genapi janjimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sore hari ini sebelum kami akan akhiri ibadah, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun anakmu berada. Lindungi pribadi, lepas pribadi besar kecil, semua dilindungi dari semua masalah, dari mau semua yang tidak kami ingin. Jauhkan, tutup bungkus dengan kuasa darah. Engkau berkati rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, pendidikan anak-anak. Tuhan berkati semua. Oh, berkati ekonominya supaya naik bukan turun. Berkati supaya menjadi kepala bukan ekor. Dan terus bawa kepada rencana-rencana-Mu yang indah. Dan saat ini Tuhan, anugerah-Mu semakin kulimpah-limpahkan kepada kami semua. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah itu dari Bapa turun atas kita semua, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus mengalir seperti sungai. Demikian pula penghiburan, pertolongan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sampai jumpa di yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas